Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Helbigin. Hari ini saya akan membahas mengenai istilah Allah tidak akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi artinya Allah tidak akan memberikan ujian jika makhluknya tidak sanggup atau tidak mampu menghadapinya. Terus kemudian muncul pertanyaan, kok kalau memang demikian kenapa ada orang gila gitu? Kenapa ada orang gila karena saking masalahnya besar terus kemudian menjadi gila? Atau kayak misalnya orang-orang yang tidak sanggup menghadapi masalah hidup rumah tangganya atau karena usahanya bangkrut, itu kenapa menjadi gila? Sedangkan janji Allah adalah Allah tidak akan menguji hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lalu kemudian saya mencoba mencari jawaban, saya browsing, saya tanya kepada orang yang lebih paham, tapi saya tidak menemukan jawaban gitu, karena kebanyakan mereka jawabannya hanya berdasarkan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Baqarah ayat 286 yang isinya demikian, Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikannya yang diusahakan dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah atau bersalah maksudnya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami yang tak sanggup kami pikul. Jadi kebanyakan yang saya browsing, kebanyakan yang saya tanya itu jawabannya kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya kurang memuaskan. Lalu saya mencoba mengambil kesimpulan bahwa kenapa sih ada orang gila sedangkan Allah janjinya tidak akan ada ujian yang melebihi kemampuan umatnya. Jawabannya adalah, yang saya cari adalah menurut saya seperti ini. Orang itu mempunyai kadar maksimal daya tahan terhadap permasalahan. Jadi jika seseorang mempunyai overload dalam masalahnya, otomatis orang itu akan sedikit mengalami gangguan di dalam psikologinya. Sama seperti komputer, ketika kita mengalami overload aplikasi atau software yang kita jalankan sama-sama, itu kan akan hang atau overload. Nah, sama jiwa manusia pun seperti itu. Jadi ketika kita ada masalah, kita terlalu overload dan berusaha memikirkannya sendiri, kita berusaha mencari solusi, berusaha mencari jalan keluar, tapi nggak ketemu, nggak bisa gitu. Karena pada dasarnya masalah itu kan dari Allah, jadi memang harus dikembalikan kepada Allah. Jadi kita bungkus itu masalah kita lempar ke langit, kita kembalikan kepada Allah. Nah, kebanyakan orang yang gila atau orang yang menjadi gangguan jiwa karena permasalahan hidupnya, entah perceraian, entah permasalahan pekerjaan, atau permasalahan yang kemarin pilkada misalnya gagal menjadi legislatif dan kemudian gila karena kebanyakan utang, itu karena permasalahannya bukan Allah memberikan ujian melebihi kemampuannya, tapi itu dikarenakan manusia tersebut berusaha menyimpan masalah tersebut dan menyelesaikannya sendiri. Nah, karena manusia ada batas limitasi logika atau psikologi, otomatis orang tersebut menjadi gila atau di luar normal gitu. Karena orang itu menjadi halusinasi, berharap masalahnya selesai, banyak mengawang, aduh saya selesai gini, jadi banyak menghayal, akhirnya ke tahap berikutnya menjadi gila gitu. Karena dia berusaha menyelesaikan masalah sendiri, tidak melibatkan Allah dalam masalah gitu. Jadi betapa pentingnya ketika kita punya masalah, kita kembalikan atau kita libatkan Allah dalam masalah kita gitu. Jadi jangan khawatir, karena seperti ini. Maka dari itu setiap apa yang kita lakukan, ucapkan bismillah. Bismillah itu ibarat kata itu tanda approve dari Allah gitu. Jadi ketika kita punya pekerjaan atau kita punya hajat, bismillah. Itu bismillah selama niat baik ya. Jangan maling, misalnya kalian mau maling gitu terus bismillah itu ya nggak begitu juga gitu. Jadi ibaratnya ketika kalian akan melakukan sesuatu, ucapkan bismillah atau menyebut nama Allah, karena itu adalah approve dari Allah, approve pekerjaan. Jadi ketika kita ada masalah, Allah yang akan membackup, Allah yang akan membacking semua masalah kita. Kenapa? Karena sudah di-approve Allah. Perkara masalahnya, perkara pekerjaannya salah atau nanti hajatnya salah, menurut manusia salah, tapi Allah ada di belakang kita ngebantu gitu, membantu. Maka dari itu setiap pekerjaan kita mulai dengan bismillah.
Nah, baik lagi kepada permasalahan yang kenapa ada orang gila, pada ujian tidak melebihi umatnya. Jadi seperti itu jawabannya, adalah manusia tidak melibatkan Allah dalam masalahnya. Jadi masalah itu dia pikirkan sendiri, berlarut-larut, akhirnya sampai dia jatuh, down, dan akhirnya gila gitu. Jadi kalau ada masalah, sebaiknya kita tampung, kita kembalikan sama Allah, jangan ada pikiran apa-apa, karena manusia sudah pasti rezekinya, sudah pasti kebaikannya, sudah pasti semuanya gitu. Jadi tidak perlu dipikirkan sampai ada masalah, oh gimana ya gitu. Ya udah pasrah sama Allah. Allah yang kasih masalah sepaket dengan solusi, itu yang harus diingat. Jadi kenapa orang-orang pada gila, karena mereka tidak melibatkan Allah dalam masalah mereka. Mereka pikirkan, mereka sombong karena mereka berusaha menyelesaikan pikiran masalah mereka sendiri gitu. Sedangkan ada Allah yang maha memberi solusi gitu. Jadi mereka sombong, mereka mampu merasa bisa menyelesaikan sendiri, bahkan tidak secuil pun mengingat Allah dalam menyelesaikan permasalahannya. Artinya ya itulah mereka gila. Makanya jarang kita lihat orang-orang yang sering mengaji atau orang-orang yang sering ibadah, atau orang-orang yang sering dalam arti beribadah kepada Allah, jarang mereka hampir tidak pernah mengalami stres gitu. Karena mereka semakin ada masalah, semakin mendekat ke Allah gitu. Jadi ketika ada masalah, makin dekat sama Allah, makin pasrah, makin cinta, makin bergantung sama Allah, makin megang, dalam arti kutip, megang tangan Allah, jangan tinggalkan saya Allah. Jadi semakin semakin tidak mau ditinggalkan sama Allah gitu. Mudah-mudahan ilmu saya yang belum seberapa ini bisa membagikan sharing sama teman-teman semua gitu. Semoga bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat, teman-teman boleh sharing, boleh bagikan ke teman-teman yang lain, karena ingat, pahala itu ada pahala jariah. Jadi ketika kita menyampaikan kebaikan, dan kebaikan itu terus bergulir di muka bumi, maka kebaikan itu akan terus berjalan sampai nanti kita meninggal dunia, insya Allah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.